Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. A. Faradila, MKes, spesialis gizi klinik konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. A. Faradila, Magister Kesehatan Spesialis Gizi Klinik Konsultan, lahir di Ujung Pandang 14 Maret 1984. Beliau menempuh pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di bidang Biomedical Science, serta program pendidikan spesialis gizi kliniknya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sebagai dosen di program pendidikan dokter spesialis di Departemen Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dr. Faradila saat ini juga bekerja sebagai dokter konsultan di Rumah Sakit Awal Bros Makassar, Rumah Sakit Pelamonia Makassar, dan Klinik Gaya. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Nadia. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar. Sesi yang sangat menarik akan kita masuki, yaitu sesi simposium yang ketiga dengan topik peran nutrisi pada penyakit kritis dan perioperatif. Dan untuk kesempatan yang pertama, kita akan mendengarkan sharing materi nutrisi pada penyakit kritis yang akan dibawakan oleh Dr. Niken Purohita, M.Med Science, SPGK Konsultan. Beliau merupakan guru kami yang saat ini selain aktif sebagai dosen, juga aktif sebagai klinisi, konsultan gizi klinik, dan juga aktif sebagai Ketua PDGKI Jawa Tengah. Kepada Dr. Niken, kami persilakan dengan hormat. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Faradila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Dok, silakan. Baik. Pertama, terima kasih kepada PPPDGKI dan tentu saja IDI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan topik yang ditugaskan adalah peran terapi gizi pada pasien kritis di ICU. Saya bekerja di ICU sehari-hari, jadi mungkin saya akan lebih banyak berbagi mengenai apa yang kami lakukan sehari-hari di ICU. Tentu saja ada di PJP utama, yaitu KIC yang merupakan koordinator dari DPJP lain yang ada di ICU kami. Saya akan mulai dengan mengapa penting untuk mengelola atau memberikan terapi gizi untuk pasien di ICU. Kita tahu pasien di rumah sakit ini pada umumnya mengalami malnutrisi, dan di ICU justru risiko itu akan semakin tinggi. Dengan kondisi yang malnutrisi ini, maka pasien juga akan berisiko mengalami komplikasi, lama rawat yang memanjang, dan mortalitas yang lebih tinggi. Ada beberapa penelitian yang saya ingin bagikan. Yang pertama ini penelitian tahun 2016, publikasi. Kita akan lihat bahwa pada saat hari masuk, seseorang itu mempunyai berat badan atau sekumpulan pasien tentunya ya, mempunyai rata berat badan 73 kilo dan akan turun menjadi 66 kilo pada saat dia keluar dari ICU. Beberapa parameter mulai dari BMI dan lain-lain menunjukkan penurunan yang cukup bermakna pada saat discharge atau keluar dari ICU dibandingkan pada saat masuk di ICU. Hal ini menunjukkan bahwa betapapun kita berusaha memberikan terapi gizi, ternyata masih ada saja kondisi malnutrisi yang dijumpai pada pasien-pasien kita di ICU. Apalagi kalau kita tidak berikan terapi gizinya, pasti akan menjadi semakin berat. Penyebabnya pasti banyak, mulai dari penyebab metabolik itu sendiri, juga ada kondisi katabolik yang sangat tinggi, ada kehilangan darah misalnya, kemudian dari diare dan seterusnya, belum lagi prosedur puasa, belum lagi interaksi obat dan makanan, gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan pasien kita di ICU akan lebih mudah mengalami malnutrisi. Lalu setelah kita berikan terapinya, kita akan bisa lihat
Jadi ini yang sebelum dilakukan terapi, dan yang berikutnya adalah setelah dilakukan terapi. Di sebelah kanan juga sama, setelah dilakukan terapi gizi, maka kebutuhan kalori itu akan lebih cepat tercapai, yaitu lebih dari 80% untuk kalori dan protein tentunya setelah diberikan terapi gizi. Jadi ini memberikan efek yang baik, terutama dari intake yang mencukupi, yang paling tidak 80% dari target akan tercukupi. Ini menarik, penelitian ini menunjukkan bahwa pasien di yang paling atas ini menunjukkan kumulatif survival dari pasien yang tidak diberikan makanan, jadi yang hitam gelap di bawah dibandingkan dengan yang diberikan makanan. Kita bisa lihat bahwa kumulatif survivalnya jauh lebih baik dibanding pasien yang tidak diberikan makan. Jadi early feeding itu cukup baik. Lalu berapa banyak? Ini juga menunjukkan kalau pasien bisa menerima lebih dari 20 kilokalori, maka kumulatif survivalnya lebih baik. Dan kalau pasien juga bisa menerima lebih dari 1,3 gram protein per kilogram berat badan, maka pasien ini juga kumulatif survivalnya lebih baik. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa lama penggunaan ventilator, kemudian masa rawat di ICU dan masa rawat di rumah sakit itu juga tergantung kepada capaian dari intake protein dan kalori. Jadi kita sekarang sudah paham bahwa gizi pasien di ICU itu penting dikelola karena manfaatnya banyak sekali. Lalu sebelum mulai mengolah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lihat dulu? Publikasi dari ESPEN tahun 2019 kita bisa lihat bahwa pada awal-awal pasien itu ada di ICU, mereka akan mengalami kondisi akut, di mana biasanya pasien mengalami kondisi shock, kondisi yang harus diperbaiki hemodinamiknya dan seterusnya, tapi kemudian akan melanjut menjadi fase akut di hari ketiga dan hari ketujuh, dan sedikit berbeda dengan pemahaman sebelumnya bahwa pasien itu kemudian akan mengalami fase anabolisme. Saat ini kita juga memperhatikan ada pasien-pasien yang masuk ke dalam chronic phase atau kondisi chronically critical ill. Jadi tidak semua pasien akan menjadi anabolisme kemudian membaik, tetapi ada pasien-pasien yang tinggal di ICU lebih lama karena berbagai faktor. Nah, ini kemudian juga kita harus melihat kalau pasien-pasien yang tadi mengalami shock, mengalami misalnya kehilangan darah yang cukup banyak misalnya, maka dalam ini kondisi normal, maka aliran darah yang ke arah splanik itu akan menurun juga. Padahal sebetulnya yang ke arah splanik ini sekitar 25-30% dari cardiac output. Ini harus dikorbankan karena seringkali pada kondisi shock maka badan tubuh akan mengikuti atau mementingkan untuk otak dan untuk jantung sendiri. Jadi meskipun ini cukup banyak mengambil kontribusi dari cardiac output, tetapi splanik itu seringkali menjadi kemudian mengalami hipoperfusi. Lalu apa yang terjadi kalau seseorang itu mengalami shock, kemudian mengalami hipoperfusi splanik, maka seringkali akan terjadi yang namanya intestinal iskemi, kemudian ada permeabilitas intestinal yang meningkat, kemudian ada bakteri translokasi, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya akan membawa pasien mengalami multi-organ dysfunction dan bahkan failure atau kerusakan jaringan secara menyeluruh. Ini yang kita tidak ingin terjadi pada pasien-pasien kita. Beberapa perubahan metabolik juga perlu diamati pada pasien ICU. Pemahaman yang A pada gambar yang Anda lihat di bagian atas itu adalah dari desain dari Sir Cuthbertson tahun 1940-an ya. Jadi pada saat awal biasanya pasien mengalami shock, kemudian secara metabolik diperhitungkan bahwa akan terjadi shock juga di sana, ada penurunan, ada pengiritan segala macam hal yang kemudian akan naik pada hari-hari berikutnya. Pemahaman yang baru dipublikasikan di tahun 2021, ternyata dari sisi metabolik, meskipun dari sisi hemodinamik ada shock, tetapi dari sisi metabolik, dari sisi pemenuhan kebutuhan energi, ternyata ada yang dinamakan endogenous energy. Jadi kalau kita lihat yang abu-abu di dalam grafik itu, yang B, mungkin bisa kelihatan di layar Anda ya. Jadi yang ke grafik B, yang bagian atas abu-abu itu ada
bukan energi expenditure-nya turun seperti pada kondisi shock, tapi sedikit naik, kemudian agak flat pada hari-hari kedua, ketiga, kemudian sedikit naik. Jadi tidak seperti pemikiran sebelumnya. Ada hal yang dia berbeda dari pemikiran Sid Robertson sebelumnya, bahwa ada kontribusi dari endogen production dari energi. Di grafik yang B, gambar biru itu menunjukkan adanya energi produksi dari endogen. Nah, kalau kita berikan energi dari luar atau exogenous energy, maka yang kita khawatirkan ini akan justru menambah energi yang dari endogen tadi, jadi kemudian menjadi overfeeding. Sumbernya dari mana? Kita lihat grafik ini, bahwa pada saat kita melihat ada satu injury site, maka kemudian kita pikirkan juga adanya impuls baik neural maupun humoral yang akan mempengaruhi pituitary dan hipotalamus. Kemudian ada hormon-hormon yang diproduksi sehingga terjadi proses glikolisis, proteolisis di otot, dan ada proses glikogenolisis, gluconeogenesis, dan seterusnya, sehingga kemudian akan terbentuk glukosain yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada produksi glukosa endogen, dan pasien biasanya mengalami hiperglikemia ringan sebagai akibat dari proses ini. Lalu kalau kita melihat perubahan hemodinamik seperti ini, kira-kira bagaimana terapi gizinya? Kita akan melihat bahwa setiap terapi gizi akan dimulai screening tentu, tetapi untuk memulai terapi penting untuk dilakukan assessment. Untuk assessment sendiri, kita akan bisa lihat mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan seterusnya. Untuk teman-teman yang bekerja di ICU, ini mungkin Anda akan banyak lakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini, meskipun mungkin tidak terlalu detail seperti yang dikerjakan oleh adik-adik residen gizi klinis atau oleh SPGK yang bertugas di ICU. Ini adalah rangkaian yang kita harus lakukan sebelum melakukan terapi. Lalu kalau ditanya kapan, maka kita harus berpikir bahwa pasien yang dalam kondisi kritis itu berbeda dengan pasien yang dalam kondisi normal. Grafik ini cukup jelas bahwa yang titik-titik ini adalah pada kondisi normal, sementara yang garis utuh ini sampai ke bawah itu adalah kondisi pada pasien kritis. Kalau pasien itu dipuasakan dan dia tidak dalam kondisi kritis, maka insulinnya cenderung aman. Ya, ada glikogenolisis sebentar, tapi tidak terlalu berat. Basal energy expenditure yang lain-lain cenderung lebih stabil. Tetapi kalau kita lihat yang garis utuh, kita akan lihat bahwa pasien itu mengalami perubahan atau perbedaan yang cukup signifikan. Insulinnya akan mulai naik, gluconeogenesis akan lebih tinggi, kemudian ada basal energy expenditure yang tadi juga naik turun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, protein katabolisme, lipolisis dan ketogenesis yang cukup tinggi, jadi kemudian akan ada pembentukan energi dari endogenus tadi. Ditanya lagi kapan? Ada beberapa pustaka yang Anda bisa banyak lihat di internet ya. Kita akan lihat kalau dari awal itu ada endogenous energy production, kemudian kita memaksakan untuk early full feeding, maka penjumlahan itu akan menyebabkan seorang pasien overfeeding. Artinya kita harus mulai untuk early enteral nutrisi itu awal, tetapi mulai sedikit dengan mempertimbangkan endogenous energy production itu yang masih ada pada katakan 24-48 jam pertama. Dan itu kita bisa naikkan bertahap setelah 72 jam, atau kita masih punya waktu cukup longgar, dan kalau memang itu tidak tercukupi, ada waktunya kita untuk memberikan parenteral nutrisi. Guideline yang cukup menarik ada di tahun 2019, dari Profesor Paul Wismeyer. Anda akan lihat bahwa pada hari 0 sampai 5, jadi pada saat kondisi akut, ada beberapa orang 3 hari sudah melewati fase akut, kita mulai sangat kecil 15, 20, dan kemudian naik bertahap sampai ke targetnya. Protein juga begitu, pada saat awal kita bisa mulai dan kemudian akan naik sampai tahapnya. Tentu saja ada beberapa hal yang di sebelah kanan saya berikan kotak itu, ada pemikiran apakah pasien ini mendapatkan vasopresor, jenisnya, jumlahnya, dosisnya, kita harus lihat apakah pasien mendapatkan propofol
apakah ventilator mode-nya berubah atau berganti, FiO2-nya, pressure-nya, dan seterusnya. Analisis gas darah, apakah pasiennya masih asidosis, apakah pasiennya masih belum bisa terkompensasi, dan seterusnya. Grafik ini menunjukkan bahwa kita perlu mengikuti pasien ini, mengikuti kondisi pasien day by day. Itu sebabnya ICU tidak bisa ditinggal hanya satu kali, kemudian kita kembali 2-3 hari berikutnya. Kita bisa visit tiap hari untuk melihat perkembangan hari ke hari, dan kita kemudian harus sesuaikan dengan kondisi pasien untuk meningkatkan intake untuk kalori dan proteinnya. Perlu kita lihat juga pasien yang malnutrisi berat, maka akan ada peningkatan yang lebih cepat untuk dibanding pasien yang status gizinya lebih baik. Ya. Publikasi dari ESPEN 2019 ya, ini mengadop dari penelitian ini bahwa untuk tahap awal maka early enteral feeding itu antara 20-25, bisa mulai dari 15, tapi seperti guideline yang sebelumnya tadi, tetapi penting untuk memberikan sekitar 70%, 60-70% dari target, agar pasien tidak mengalami overfeeding, tapi juga tercukupi kebutuhan awalnya. Untuk protein sebetulnya lebih menarik, karena kalau dari sini semakin tinggi kondisi pemberian proteinnya, maka mortalitasnya makin rendah. Tetapi kalau kita pikirkan, kita juga harus melihat apakah pasien ini mempunyai fungsi ginjal yang baik untuk peningkatan protein yang cukup tinggi. Jadi kita harus timbang-timbang kondisi pasien yang berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk jalur pemberian makanan ini cukup basic. Kalau ada, mungkin pernah dengar dari beberapa presentasi sebelumnya bahwa kalau gut itu berfungsi, maka kita harus pakai. Entah itu nasogastrik, entah gastrostomi, jejunostomi, nasogastrik, nasoyeunal, dan seterusnya. Tetapi kita harus pikirkan, kalau pasien itu nasogastrik shock misalnya, mungkin formulanya formula standar, oke. Tetapi kalau kemudian dia nasoyeunal misalnya, atau yejunostomi, mungkin kita harus pikirkan formula oligomerik misalnya. Atau pasien ini misalnya dalam kondisi dia harus pembatasan cairan karena ada CHF, ada CKD, dan seterusnya. Mungkin kita perlu yang high dense, tidak bisa kita berikan yang isokalorik, dan seterusnya. Pemikiran-pemikiran seperti ini membutuhkan orang yang fokus untuk memikirkan hal seperti ini. Jadi kita seringkali memberikan masukan juga kepada sejawat KIC sebagai koordinator bahwa pasien ini membutuhkan formula yang seperti ini karena kondisinya seperti ini, atau pasien ini harus diberikan formula seperti ini karena aksesnya seperti ini gitu. Ya. Untuk parenteral juga begitu, ada jalur perifer, ada jalur sentral. Kita juga harus pikirkan ada parenteral nutrisi yang diberikan sentral dan bisa diberikan perifer, tentu saja dengan melihat osmolaritasnya. Tetapi kita juga harus pikirkan kalau pemberian periferal misalnya, padahal pasiennya ada pembatasan cairan, mungkin kita harus usulkan untuk pemasangan CVC sehingga kita bisa berikan TPN misalnya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita bisa sampaikan ke DPCP, kita sampaikan ke dokter utama di sana bahwa kita tidak bisa berikan perifer, kita mestinya berikan sentral karena kondisi pasien, dan seterusnya. Ya, itu merupakan salah satu peran dari kami yang bekerja di gizi untuk terapi gizi pada pasien di ICU. Grafik ini cukup menarik. Kita akan bisa lihat pada saat admisi, ya. Jadi yang kuning ini kita lihat stabilitas hemodinamiknya seperti apa, dan kita juga akan lihat yang titik-titik abu-abu itu merupakan pemberian enteral nutrisi, kemudian yang garis putus-putus merah ini adalah parenteral nutrisi. Awal, jangan lupa untuk lakukan screening dan assessment tentunya, kemudian kita tentukan target di awal. Kemudian kita harus ikuti apakah pasien itu cukup stabil untuk kita berikan enteral nutrisi. Kalau memang belum cukup stabil, kita punya waktu 24-48 jam agar sejawat dari KIC, dari anestesi untuk memberikan terapi untuk stabilisasi hemodinamiknya. Kemudian syukur-syukur pasien tidak mengalami surgery. Seringkali pasien mengalami pembedahan, kemudian balik ke ICU, balik lagi ke ruang operasi. Jadi ada yang pulang pergi dari ICU ke ruang bedah, itu juga kita harus lihat. Balik lagi dari ruang pembedahan, pasiennya muntah, ada residu, dan seterusnya. Hari ke hari kita harus lihat apakah pasien itu sudah bisa menerima makanan enteral kita atau tidak. Kalau itu tidak tercukupi, maka masih ada tempatnya untuk pemberian parenteral nutrisi. Jadi day by day seringkali kita
kita lihat pasien baik di pagi hari, jelek di sore hari, atau sebaliknya. Jadi tidak bisa kita lepaskan pasien di ICU itu hanya dengan sekali visit, kemudian ditengok 2-3 hari. Tidak mungkin, harus setiap hari kita lihat pasiennya ya. Untuk monitoring dan evaluasi, tentu saja tadi perubahan hemodinamik, karena pasien di ICU seringkali tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba perubahan hemodinamik yang cukup berat. Tidak ada cerita apa-apa, tiba-tiba ada stroke di saat perawatan dan seterusnya. Itu harus kita lihat satu persatu. Asupannya, beberapa bisa makan oral, kalau sudah mulai membaik, kita juga seringkali tadinya enteral, kemudian kita cobakan oral sebelum step down ke ruangan misalnya. Kita juga perlu pikirkan adanya nutrisi parenteral tadi, cukupkah cairannya, apakah nanti akan overfeeding, apakah nanti kita akan memberikan protein terlalu banyak karena ada parenteral atau cairan yang menjadi terlalu banyak dan seterusnya. Tentu saja hari ke hari harus ada asesmen keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Untuk teman-teman yang bertugas di ICU, yang kadang-kadang ada beberapa ICU yang ada kami dan ada dokter umum, jadi kami bisa diskusi. Tetapi kalau Anda tidak ketemu dengan kami dari SPGK, Anda bisa berkolaborasi dengan kalau di ICU Anda ketemu dengan salah satu dari kami untuk penentuan awal pemberian makanan, bentuk makanan, jalur dan jalurnya. Anda bisa bantu kami untuk monitoring terapi gizinya. Anda juga bisa monitoring efek samping pemberian makanan yang telah nutrisi. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit yang ada dokter umum yang melakukan pengawasan pada pasien. Seringkali kita berdiskusi, pasiennya muntah dok, pasiennya dari situ. Jadi atau pasiennya turun drop, tadi malam drop, jadi kami berikan NA, kami berikan vasopressin dan seterusnya. Jadi dari situ kami kemudian bekerja bersama-sama untuk menentukan apakah pasien ini harus ditambah atau diturunkan atau dipindah ke parenteral dan seterusnya. Jadi kolaborasi seperti itu akan sangat berguna untuk kami yang bekerja di gizi di ICU, atau kalau belum ada salah satu dari kami, mungkin DPJP utama ICU juga akan terbantu dari asupan teman-teman GP yang ada di ICU. Saya kira saya itu, semoga belum melampaui batas waktunya. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan waktunya.